akan bertanggung jawab masalah pembangunan pavilion bintang miliknya. Sementara Gong menjadi kesal kepada Jiang Xia yang telah mencuri kesempatannya untuk bisa menjadi pejabat di kerajaan Shang. Singkatnya, istri Jiang Xia saat ini menjadi sangatlah senang karena ia bisa menggunakan pakaian kerajaan dan diperbolehkan tinggal di istana. Ia tak menyangka hidupnya akan bisa semewah ini, namun sayang semuanya itu hanyalah sesaat. Di sana Jiang Xia yang menemuinya langsung mengajaknya pergi dari istana untuk kabur sejauh mungkin dan meninggalkan kota tersebut. Yang ternyata ia hanya berbohong untuk bisa menyelesaikan pembangunan pavilion bintang selama 3 tahun, dan hal itu sangatlah mustahil ia lakukan. Jiang Xia sengaja melakukan itu supaya ia memiliki akses untuk keluar masuk dari kota tersebut, supaya mereka bisa kabur sejauh mungkin. Dan apabila ia tidak melakukan hal itu, maka mereka berdua akan tetap menjadi tahanan di kerajaan Shang. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah dan Jiang Xia menyuruh sang istri untuk bergegas mengemasi barang-barangnya untuk dibawa. Di saat istrinya akan membawa cermin, seketika ia langsung tersadar dan tidak jadi untuk pergi meninggalkan rumah mereka, sehingga ia meminta Jiang Xia untuk pergi seorang diri saja. Di saat berada di luar, cuaca pun tiba-tiba turun hujan. Kemudian istrinya masuk ke dalam dengan memaksa Jiang Xia untuk secepatnya meninggalkan kota tersebut. Dikarenakan saat ini nyawa Jiang Xia dalam bahaya dan dikarenakan sang istri terus memaksanya, maka Jiang Xia pun harus pergi seorang diri. Terlihat di saat keluar dari kota tersebut, seketika pasukan menghalangi jalannya. Namun Jiang Xia yang memiliki plakat kerajaan yang membuat pasukan di sana tidak berani untuk menahannya. Singkatnya, ia pun berjalan-jalan tanpa berhenti dan tanpa terasa ia sudah jauh dari kerajaan Shang. Di tempat lain, terlihat Yang Jian menemui Neuza dan di sana ia mengajaknya bermain dikarenakan Yang Jian mengetahui jika Neuza masih berusia 8 tahun. Setelah itu Yang Jian mengajaknya bertarung dan apabila ia menang maka Neuza harus mengikuti segala perintahnya. Neuza yang merasa dirinya hebat tentu saja menerima tantangan tersebut dan apabila ia kalah semua perintah dari Yang Jian akan ia penuhi. Singkatnya Yang Jian pun datang ke rumah dengan menceritakan kejadian tadi kepada Xiao Er yang membuat Xiao Er menjadi marah dikarenakan mereka tahu jika Neuza merupakan jenderal yang memiliki kekuatan elemen api dan mustahil bagi Yang Jian bisa mengalahkannya. Yang ada nyawanya nanti akan dalam bahaya. Namun Yang Jian menjawab kalau ia tidak memiliki rencana lain dan itu satu-satunya cara yang ia miliki. Sementara di istana kerajaan, tentang kabar mengenai Jiang Xia yang telah pergi meninggalkan kota telah terdengar oleh sang kaisar dan saat ini keberadaannya sudah tidak bisa ditemukan lagi, yang membuat Kaisar Xin menjadi sangatlah marah setelah mengetahui semuanya itu. Setelah pertemuan itu selesai, Gong menemui sang kaisar secara pribadi. Ia pun mengatakan kalau istri Jiang Xia masih berada di kota dengan meminta usul dari sang kaisar untuk menghukum mati istrinya tersebut sebagai penebusan dosa yang dilakukan oleh Jiang Xia, sehingga sang kaisar pun menyetujui saran dari Gong. Kemudian istri dari Jiang Xia ini lalu ditangkap dan akan dieksekusi mati oleh sang kaisar. Kemudian sang kaisar lalu memerintahkan Tuan Ji untuk segera melakukan eksekusi mati. Namun terlihat jelas Tuan Ji tidak bisa melakukan hal itu, sehingga ia pun terus mengulur waktu dikarenakan ia mengetahui sebentar lagi akan turun hujan. Namun di sana Kaisar Xin yang sudah tidak sabar, ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menyalakan api dan pada akhirnya istri Jiang Xia ini tewas terbakar oleh bara api di sana. Sementara Jiang Xia saat ini merasakan kalau istrinya dalam bahaya. Terlihat mangkuk yang ia pegang seketika hancur dengan sendirinya, bahkan melukai kedua tangannya hingga berdarah. Dan singkatnya Tuan Ji sangatlah bersedih atas kematiannya. Namun sesaat sapu yang terus dipegang oleh istri Jiang Xia ini tidak hangus terbakar, bahkan masih utuh. Dan dengan bersamaan Jiang Xia akhirnya menyadari kalau istrinya telah tewas terbunuh, sehingga ia pun menangis dengan menyesali tidak memaksa istrinya itu untuk pergi dari rumahnya. Tak lama kemudian hujan mulai turun. Di sana terlihat Tuan Ji menyalahkan dirinya sendiri, yang seandainya saja ia bisa mengulur waktu sedikit lama saja, mungkin saja istri Jiang Xia tidak tewas dikarenakan api tersebut akan padam terkena hujan deras. Sementara di aula istana, terlihat sang kaisar yang berjalan bersama Gong saat dihampiri oleh salah satu pasukan di sana dengan memberikan informasi kalau saat ini Tuan Ji sedang sakit parah dikarenakan faktor umur yang sudah tua. Mendengarkan kabar itu Kaisar Xin tidak peduli dengan membiarkan Tuan Ji mati dan tidak usah untuk diobati. Kemudian hal tersebut ia ceritakan langsung kepada Daji, yang membuat Daji sangatlah terkejut dan marah kepada Kaisar Xin dikarenakan jika Tuan Ji tewas di kerajaan Shang, maka anak-anak dari Tuan Ji akan menuntut balas dendam kepada kerajaan Shang, yang dimana jika kerajaan Zhou terkenal sangatlah kuat dan bahkan bisa mengalahkan kerajaan Shang dengan mudahnya. Mendengar hal itu membuat Kaisar Xin langsung terkejut dan ia tidak menyadari akan hal tersebut. Di tempat lain, terlihat Yang Jian saat ini akan bertarung melawan Neuza, namun ia tidak memiliki senjata sama sekali, sehingga Neuza tidak ingin adanya kecurangan yang membuatnya pergi sebentar untuk mencarikan Yang Jian sebuah senjata agar pertarungan mereka adil. Sementara itu Xiao Er yang melihat Yang Jian tidak berada di kamarnya langsung menyadari kalau saat ini Yang Jian pasti akan bertarung melawan Neuza, sehingga ia pun pergi dari sana dengan membawa pedang Xuan Yuan.
Terlihat di sana ternyata senjata yang diambil oleh Neuza merupakan sebuah tombak, dan Yang Jian seketika langsung menyadari kalau tombak itu milik Tuan Wucheng dan bagaimana bisa ia mendapatkannya. Terlihat di sana Neuza tidak mengatakan apapun tentang cara ia mendapatkannya, namun ia hanya menginginkan Yang Jian untuk menggunakan tombak tersebut. Kemudian Yang Jian pun mencoba tombak itu dan seketika merasakan kekuatan yang sangat dahsyat yang seperti memberikan ia energi. Terlihat pertarungan pun akhirnya berlangsung, namun ternyata Yang Jian berhasil mengalahkan Neuza dengan begitu sangat mudahnya. Di sana Neuza yang masih kanak-kanak dan tidak terima akan kekalahannya tersebut seketika membuatnya hilang kendali dan menusuk Yang Jian dari belakang hingga sekarat. Terlihat Xiao Er yang datang ke sana menjadi sangatlah marah kepada Neuza, yang seketika Neuza tidak bisa mengatakan apapun dan langsung pergi dari tempat tersebut. Singkatnya, di dalam penginapan, terlihat pemilik penginapan itu memeriksa tubuh Yang Jian dengan mengatakan jika Yang Jian memiliki tubuh yang sangat aneh dikarenakan luka tusuk tersebut tidak merusak organ vitalnya, dan tak lama kemudian Yang Jian pun tersadar kembali. Sementara saat ini, terlihat Neuza merasa bersalah atas tindakannya tersebut dan mengambil tombaknya kembali. Hingga singkatnya di malam harinya, Neuza pun menemui Yang Jian dengan meminta maaf atas tindakannya tersebut. Bahkan ia juga mengakui kekalahannya. Namun di sana Yang Jian tidak menyalahkannya, bahkan ia juga tidak dendam sama sekali. Mendengar hal itu, Neuza menjadi sangatlah senang dan langsung mematahkan jarinya, yang membuat Xiao Er melihat hal itu sangatlah terkejut. Di sana Neuza menjelaskan kalau ia memiliki kemampuan penyembuhan, yang seketika jarinya itu tumbuh kembali, dan bahkan jari yang ia patahkan tadi berusaha menjadi sebuah tanaman obat supaya bisa mengobati luka dalam di tubuh Yang Jian. Tidak hanya itu, Neuza pun mengatakan jika ia siap menerima perintah apapun dari Jiang Xia, yang membuat Yang Jian langsung menjawabnya jika ia menginginkan Neuza ikut bersamanya. Dikarenakan saat ini ia sedang mengumpulkan 5 orang jenderal pengendali kekuatan 5 elemen, dan Neuza yang mendengar jawaban itu seketika langsung menerima permintaannya tersebut. Ia akan mengikutinya dan siap membantu Yang Jian, yang membuat Xiao Er dan Yang Jian menjadi sangatlah senang dikarenakan mereka berdua telah berhasil mendapatkan salah satu jenderal pengendali elemen. Sementara di dalam istana kerajaan Shang, terlihat sang kaisar mengumumkan jika Tuan Ji akan dipulangkan ke tempat asalnya, yaitu kerajaan Zhou, dikarenakan Tuan Ji saat ini sedang sakit keras. Dan masalah tentang Jiang Xia, sang kaisar juga tak ingin mengurusinya lagi. Di sana semua menteri setuju dengan pendapat sang kaisar, terkecuali Gong yang bersikeras untuk mencari keberadaan Jiang Xia dan ingin membunuhnya. Yang tentu saja hal tersebut membuat Kaisar Xin menjadi kesal dengan mengatakan jika Gong memiliki dendam pribadi, silakan pergi cari sendiri keberadaan Jiang Xia, dikarenakan kerajaan Shang saat ini memiliki urusan yang lebih penting. Sementara di kerajaan Zhou, terlihat anak Tuan Ji yang bernama Bao mendapatkan 2 buah surat. Yang pertama surat dari Kaisar Xin yang menyuruhnya untuk menjemput Tuan Ji. Yang satunya lagi dari Tuan Ji, yaitu ayahnya sendiri yang melarang Bao untuk pergi ke kerajaan Shang, yang membuat Bao seketika menjadi bingung. Namun bagaimanapun juga Bao akan tetap pergi untuk menjemput ayahnya tersebut. Setelah itu Bao bersama pasukannya mulai berangkat menuju kerajaan Shang untuk menjemput ayahnya. Dengan bersamaan Wuji bersama Lan telah tiba di kerajaan Zhou, namun ia tidak disambut ramah oleh adiknya sendiri yang bernama Su. Di sana Su terlihat tidak suka kepada Wuji, dikarenakan di saat itu Wuji digambarkan sebagai orang yang sangat sombong dan angkuh, yang menyebabkan kekacauan di kerajaan Zhou mereka. Di saat Wuji mendengarkan percakapan mereka kalau Bao pergi ke kerajaan Shang untuk menjemput ayah mereka, menyadari kerajaan Shang sangatlah berbahaya, Wuji pun dengan segera pergi menyusulnya. Singkatnya, di saat perjalanan, terlihat Bao tidak sengaja bertemu dengan Jiang Xia, dikarenakan ia tak mengenal sebelumnya. Bao pun bertanya siapakah dirinya. Kemudian Jiang Xia mengakui kalau ia utusan dewa untuk menasihati Bao apabila berada di kerajaan Shang. Ia tidak boleh sekalipun menunjukkan bakatnya yang jago dalam memainkan kecapi. Lalu kecapi milik Bao pun dipinta oleh Jiang Xia untuk disimpan. Bao yang kebingungan memberikan kecapi miliknya, dan seketika Jiang Xia menghilang dari sana. Ia yang melihat hal tersebut menjadi yakin kalau orang yang ia temui barusan memang benar-benar seorang dewa yang ingin membantunya. Baru saja ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Wuji berhasil menyusulnya. Mereka berdua pun akhirnya bertemu dan menjadi sangat senang karena telah bertahun-tahun tidak saling berjumpa. Di sana Wuji akan menemani kakaknya tersebut untuk pergi ke kerajaan Shang, namun hal itu dilarang oleh Bao dikarenakan apabila terjadi apa-apa dengannya di kerajaan Shang, maka Wuji masih berada di kerajaan Zhou untuk menjadi penerus. Sehingga Bao pun menginginkan Wuji untuk kembali ke kerajaan Zhou, sementara dirinya akan meneruskan perjalanannya menuju kerajaan Shang. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Kekaisaran Zhou yang saat ini sedang membicarakan tentang kepergian Bao ke kerajaan Shang, dan mereka ketakutan jika Pangeran Bao akan dibunuh di sana. Yang seketika para petinggi kekaisaran pun menunjuk Wuji sebagai pemimpin sementara di kekaisaran mereka. Namun keputusan tersebut langsung ditentang oleh Su, dan hal tersebut membuat para petinggi marah kepada Su dikarenakan sudah berani menentang Wuji yang merupakan kakaknya tersebut. Oleh karena itu Su memberikan satu syarat kepada Wuji. Jika Wuji berhasil mengambil kembali hati para prajurit di sana, maka ia akan mengakui Wuji sebagai pemimpinnya.
Dan singkatnya Wuji pun datang ke tempat para prajurit berada yang terlihat saat itu sedang bermalas-malasan. Dengan menyadari keberadaan Wuji di sana, beberapa prajurit merasa kesal kepadanya dikarenakan keegoisannya dan kesombongan Wuji di saat dulu yang memimpin pasukan saat berperang, yang membuat para prajurit yang mengikutinya mati sia-sia. Oleh karena itu seketika Wuji pun meminta maaf kepada mereka semua tentang sikap dan tindakannya di saat dulu. Namun permintaan maafnya tersebut tidak diterima oleh prajurit di sana. Bahkan Wuji diserang oleh salah satu prajurit di sana, namun ia mampu mengatasinya dengan sangatlah mudah, sehingga ia pun mengatakan apabila mereka masih tidak terima mengenai masa lalu tersebut, ia akan menantang mereka untuk bertarung dengannya, sehingga pertarungan pun terjadi di sana dan memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu Wuji pun mencoba menyadarkan mereka semua kalau saat ini Kekaisaran Shang sangatlah kejam. Oleh karena itu hanya Kekaisaran Zhou lah yang bisa melawan Kekaisaran Shang untuk menciptakan kedamaian. Dan apabila mereka tidak bergerak maka kejadian masa lalu akan terulang kembali, yang pada akhirnya semua prajurit di sana kembali menerima Wuji untuk menjadi pemimpin pasukan mereka. Singkatnya esok hari pun tiba, terlihat Wuji sedang melatih kembali para pasukan kekaisaran supaya menjadi jauh lebih kuat, dan tindakan tersebut dilihat langsung oleh Tuan Su yang membuatnya merasa tidak terima kalau Wuji berhasil mengambil kembali hati para prajurit kekaisaran. Singkatnya Bao pun telah berada di istana Kekaisaran Shang. Terlihat Kaisar Xin yang melihat kedatangannya langsung menyuruh Bao untuk pergi menemui ayahnya dan segera pergi meninggalkan istana Kekaisaran. Namun ternyata Bao sangat berani melawan sang Kaisar dikarenakan ia mengetahui jika ayahnya selama ini dijadikan budak oleh Kaisar Xin, dan ia merasa tidak terima akan tindakan tersebut. Kemudian ia pun meminta Kaisar Xin untuk tidak mengusir Kekaisaran Zhou, dan apabila sang Kaisar menyetujui permintaannya itu, maka Bao siap mengakhiri hidupnya sendiri, sehingga Kaisar Xin yang merasa Bao tidak mungkin melakukan bunuh diri, lalu ia pun menyetujui permintaannya tersebut. Kemudian terlihat Bao memainkan sebuah kecapi yang dimana isi dari instrumen tersebut menandakan penghinaan kepada Kaisar Xin, dan Kaisar Xin yang telah menyadarinya dengan rasa marahnya ia pun melemparkan sebuah pedang kepada Bao untuk melakukan bunuh diri, yang ternyata Bao melakukan hal tersebut dan ia pun bunuh diri hingga tewas di sana, yang membuat sang Kaisar Xin menjadi sangatlah terkejut dikarenakan Bao memiliki keberanian seperti itu. Sementara di tempat lain, Yang Jian yang terbangun dari tidurnya lalu mengambil senjata tombak di sana. Namun seketika ia sangatlah terkejut dikarenakan tombak itu seketika masuk ke dalam tubuhnya dan menjadi sebuah tato di tangan kanannya. Dengan segera ia pun mencoba untuk memberitahukan hal itu kepada Xiao Er, namun Xiao Er tidak peduli. Kemudian Xiao Er pun memberikan Yang Jian sebuah gelang milik Neuza, yang dimana Neuza saat ini telah pergi entah kemana. Namun mereka tak perlu khawatir dikarenakan mereka cukup memukul gelang emas tersebut, maka Neuza akan secepat kilat datang ke mereka. Lalu mereka pun turun ke bawah dan bertemu dengan Lei yang merupakan saudara dari Neuza, dan terlihat tangan milik Xiao Er kembali memberikan sebuah petunjuk yang berarti Lei merupakan seorang jenderal yang memiliki kekuatan elemen petir. Dengan menyadari hal itu, membuat mereka pun berencana untuk membuat Lei bergabung bersama mereka. Di sana terlihat Yang Jian berusaha membuat Lei berada di pihaknya, namun Lei yang masih memiliki umur 8 tahun menolak akan permintaan tersebut. Meskipun Yang Jian telah menyogok menggunakan permen, namun tetap saja dia menolak, yang membuat Yang Jian menjadi kesal kepadanya. Tak ingin menyerah, Yang Jian bersama Xiao Er lalu naik ke atas atap dan berencana mendorong Lei agar terjatuh, dikarenakan jika jenderal elemen petir seharusnya memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sayap di tubuhnya. Xiao Er yang awalnya tidak percaya, namun Yang Jian membuktikan semuanya itu dengan mendorong Lei hingga terjatuh. Dan memang benar tiba-tiba ada sayap yang keluar dari tubuhnya, namun sayang Lei seperti tidak bisa menggunakan sayapnya tersebut. Hingga di malam harinya mereka berdua pun memberikan permen kepada Lei sebagai ucapan permintaan maafnya. Dari sinilah Lei mengaku kalau ia memang memiliki sebuah sayap, namun sayap tersebut sudah tidak berfungsi dikarenakan ada seseorang yang mencuri bulu emas miliknya, dan tanpa bulu emas tersebut maka ia tak akan bisa terbang. Mendengar hal itu, Yang Jian berjanji akan mendapatkan kembali bulu emasnya tersebut, tapi dengan satu syarat, ia harus mencari pengikutnya, yang tanpa berpikir panjang Lei pun menyetujuinya. Setelah itu Yang Jian mencoba mencari keberadaan bulu emas tersebut dengan menggunakan mata cahaya bulan yang ia miliki, dan hal itu ternyata berhasil, sehingga ia mengetahui jika bulu emas milik Lei diambil oleh seorang pria yang juga berada di kota tersebut, sehingga misi mereka saat ini harus mencari keberadaan pria itu. Di tempat lain, terlihat Wuji segera berlari dan bertanya apakah Bao kakaknya tersebut benar-benar tewas di Kekaisaran Shang, dan para menteri menjawab kalau berita itu memanglah benar, yang membuat Wuji mendengarnya seketika sangatlah terkejut dan tidak percaya akan hal itu. Tak lama kemudian Tuan Ji akhirnya telah kembali ke Kekaisaran Zhou, namun seketika ia pun sangat terkejut di saat melihat keberadaan Wuji di sana, dikarenakan ia sangat tidak menyukai sikap angkuh dan sombongnya Wuji di saat dulu, yang membuatnya tidak menginginkan kehadiran Wuji. Kemudian di sana Tuan Ji diberitahukan kalau Bao telah menyusulnya ke istana Kekaisaran Shang, dan saat ini dia telah tewas terbunuh oleh Kaisar Xin.
Setelah mendengar berita duka tersebut, dengan segera ia pun menemui ibunya yang terlihat sudah tua. Di sana sang ibu meminta Tuan Ji untuk memilih dan menunjuk kepada Wu Ji menjadi penerus di kerajaan Zhao, dikarenakan hanya Wu Ji lah yang pantas menjadi pemimpin daripada yang lain. Dan di saat itulah Tuan Ji mengatakan kalau Bao telah tewas, yang membuat sang ibu merasa sangatlah bersedih dikarenakan kehilangan salah satu cucunya itu. Di sana Wu Ji pun merasa dirinya seperti tidak dianggap oleh ayahnya sendiri, yang membuatnya berpikir untuk pergi lagi dan meninggalkan kekaisaran Zhao. Namun di sana Lan berusaha menenangkannya. Ia yakin ayahnya tersebut pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, apalagi saat ini situasi sedang tidak baik-baik saja. Sementara Yang Jian saat ini telah tiba di rumah seseorang yang mencuri bulu emas milik Lei. Kemudian Yang Jian langsung menghampiri orang tersebut yang bernama Huang. Yang Jian lalu meminta bulu emas yang dicurinya itu agar segera dikembalikan. Kalau tidak, ia akan menghajarnya. Yang Jian lalu mengeluarkan tombak yang berasal dari tangannya. Namun Huang langsung kabur dari sana, yang membuat Yang Jian yang melihat itu pun langsung tersadar kalau Huang bukanlah manusia biasa. Kemudian mereka lalu masuk ke dalam dan berhasil menemukan salah satu bulu emas yang dicari saat ini. Singkatnya, bulu emas tersebut lalu diberikan kepada Lei, yang saat ini salah satu sayap miliknya sudah berhasil ia gerakkan kembali. Namun sayang satunya lagi belum bisa digerakkan, yang ternyata ia kehilangan kedua bulu emasnya tersebut, sehingga Yang Jian bersama Xiao harus kembali mencari keberadaan Wang yang entah hilang kemana. Sementara di kerajaan Shang, terlihat para budak yang sedang membuat pavilion bintang sudah hampir selesai. Namun salah satu budak melihat isi dari bahan bangunan itu berisikan beras, dan bagaimana mungkin bahan bangunan seperti itu. Namun teman-temannya menyuruh ia mengerjakan saja pavilion tersebut agar cepat selesai. Meskipun bangunan itu paling lama hanya bisa bertahan sekitar 3 bulan saja. Dan dari arah atas, Fei Zhao melihat bangunan tersebut, dan ia sengaja mengisi beras di setiap bahan bangunan, dikarenakan penanggung jawabnya adalah Gong, yang nantinya Gong yang akan disalahkan apabila pavilion bintang tidak bertahan lama. Setelah itu ia pun mengumpulkan para budak yang akan ia berikan upah. Mereka semua pun menjadi senang dan dibawa ke suatu tempat.